Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi Bisnis pagi hari ini tanggal 15 September jam 10 pagi, 1 jam ke depannya kita akan membahas tentang Indonesian Golden Visa atau Golden Opportunity, di mana asing WNA sudah bisa memiliki hunian di Indonesia. Ini adalah sebuah informasi yang sangat luar biasa, di mana ada aspek bisnis dan aspek opportunity lainnya yang tentunya akan menambah investasi di Indonesia. Diharapkan dengan terbukanya kepemilikan asing bisa memiliki rumah di Indonesia, maka potensi investasi dan sebagainya akan berkembang sangat pesat ke depannya. Di studio telah hadir bersama kami Pak Leo Mulyono, Ketua DPD AREBI Sumatera Utara, dan beliau juga adalah owner dari International Property. Ya. Dan kemudian di studio telah bersama kami juga Pak Gideon B. Arwan, Sarjana Hukum Paralegal, dan juga ada Pak Tengku Muhammad Kasmal Jabar, ya. Betul. Sarjana Hukum Paralegal. Kita akan membahas tentang bagaimana kepemilikan hunian oleh asing di Indonesia ini dari aspek hukum maupun bisnisnya. Apa kabarnya, Pak Leo? Terima kasih, sehat. Terima kasih. Halo juga para Tribuners. Selamat berjumpa lagi. Di hari ini kita bilas dulu kesempatan cuan yang paling baru, ya Pak, ya? Iya. Oke. Pak Kasmal, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Ya, tetap semangat ini. Pak Gideon gimana kabarnya? Bagus ya? Bagus Pak, baik, luar biasa. Ya, hari ini pakarnya akan memberikan informasi yang menarik untuk sahabat Tribuners semuanya, sehingga dari kebijakan baru pemerintah Indonesia ini kita bisa mengambil hikmahnya, benefitnya, dan tentunya yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ke Pak Gideon terlebih dahulu. Pak Gideon, kalau kita cerita kepemilikan asing di Indonesia, itu tentunya bukan serta-merta dengan hanya melampirkan paspor atau KTP sudah memiliki rumah. Dari segi pengaturan kepemilikan properti asing ini, prosedurnya bagaimana? Dan itu secara garis besar harus cari siapa dan bagaimana secara administrasinya, sehingga aspek legalitasnya menjadi sah gitu. Pak Gideon terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang Pak, kemudahan itu sudah diberikan kepada kita terkait peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan. Sebagai yang Bapak bilang tadi itu, sekarang itu orang asing udah bisa Pak membeli properti hanya dengan paspor saja pun sudah bisa. Kecuali dia ingin tinggal juga, itu baru dia boleh mengurus Golden Visa yang namanya. Oke. Nah, tapi untuk sekedar pembelian properti saja, dia bisa dengan menggunakan paspor, kemudian berupa dokumen keimigrasian lainnya, dan kemudian dia membeli dan menjumpain kepada pihak developer yang dari pengadaan propertinya, dia membawakan dari dokumennya itu saja sudah bisa Pak. Dan kemudian selanjutnya prosedurnya sebagai prosedur gimana membeli properti biasanya juga Pak, berdasarkan kemudahannya Pak. Kemudahannya ya. Berarti ini khusus untuk primary ya Pak ya? Iya. Untuk unit pertama, direct dengan developer ya? Langsung dengan developernya tanpa melalui regulasi yang berlibat lagi Pak. Oke. Menarik ini. Jadi dengan adanya paspor dan kemudian ada legalitas dari imigrasi ya, sehingga mereka bisa berhubungan langsung dengan pihak developer sehingga dapat memiliki perumahan hunian di Indonesia yang ya. diinginkan. Dan kalau mau tinggal itu ada peraturannya lagi, ada namanya Golden Visa ya, Visa. Dan Golden Visa. Dan saya ke Pak Kasmal, itu Golden Visa apakah prosedurnya mudah atau bagaimana yang harus dilalui oleh WNA, Pak? Oke, jadi sekarang kita udah ada keluar peraturan baru, namanya Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023. Jadi udah ada peringkasan terhadap syarat-syarat seorang WNA itu kepengen dapat rumah. Dulu sebelum ada permen ini, itu cuma bisa ngasih visa tinggal terbatas 2 tahun. Sekarang ada 2, 5 sama 10 tahun.
dengan cuma 5 syarat dokumen. 5 syarat dokumen. 5 syarat dokumen. Ya. Secara umumnya ya. Ya. Itu paspor yang itu masih berlaku selama 6 bulan. Ya. Terus ada bukti jaminan keimigrasian, bukti untuk mampu membiayai hidup sendiri di Indonesia, sama pas foto berwarna. Terus sama terakhir tuh mungkin ada kayak apa alasan untuk tinggal di Indonesia gitu, nanti bakal dijelaskan di dokumen itu. Oke, ini menarik ya. Iya. Tentunya harus ada alasan apakah mereka sebagai profesional, Benar. sebagai pelajar ya. Apakah juga mau bangun bisnis baru di Indonesia juga bisa ya? Bisa. Ya, bisa. kemungkinan ada beberapa kebutuhan di sini ya di Indonesia yang akan mempermudah. Dan ini bisa 5 sampai 10 tahun ya, Pak ya? Benar. Dia ada 2 kategori, 5 sama 10 tahun. Itu khusus untuk orang yang pengen nanam modal asing Ya. Indonesia. Dan siapa yang sudah mendapatkan? Dari berita pertama ada yang lagi viral-viral ini kan, Ya. Siapa? Yang Altman punya- ya, Altman ya? OpenAI itu ya. OpenAI, ChatGPT ya, kalau Benar. nggak salah ya. Dia orang pertama yang dapatkan golden visa di Indonesia. Bisa, ya. Dia mendapatkan Sudah itu di-approve. dengan kategori tokoh dunia, Pak. Tokoh dunia. Jadi Luar untuk biasa. Golden Visa itu ada beberapa kategori juga, salah Ya. satunya tokoh dunia. Nah, dan beliau itu memperolehnya dengan kategori itu, tokoh dunia, karena dia berpengaruh kan bahwa dalam perkembangan dunia ini. Di bidang AI, AI, ya, teknologi artificial yang intelligence ya. Iya, betul. Luar biasa, sahabat Teknologi. Tribuners, memang Indonesia sangat menarik sehingga banyak tokoh-tokoh dunia juga ya, para investor dunia juga ingin memiliki hunian di Indonesia ya. Salah satunya adalah tujuan bisnis, bisa berinteraksi dengan WNI untuk berbagai kegiatan bisnis maupun di pendidikan tentunya ya. Dan salah satu adalah bosnya ChatGPT ya. Iya. Benar. Altman, luar biasa. Dan kedepannya ini pengurusannya bagaimana ya, Pak Gideon? Apakah bisa melalui online? Apakah mau hadir langsung seperti kita urus visa ya? Kalau mau ke Amerika kan harus datang ke kedutaan dan kemudian harus ada interview, kemudian harus ada semacam dokumentasi dan sebagainya. Prosedurnya kira-kira secara garis besar mungkin ya. Kalau untuk pengurusan Golden Visa sendiri, Pak, bisa melalui Verifikasinya. lembaga imigrasi yang Imigrasi. berkedudukan di negaranya, tapi yang bertanggung jawab Indonesia yang bertanggung jawab di negara tersebut. Nah, di situ dia ada beberapa dokumen yang sebagai disebutkan Bang Kasmal tadi, ada beberapa dokumen dan salah satunya itu dia itu ada peruntukan persyaratan-persyaratan tersendiri. Apakah dia sebagai investor, apakah sebagai perorangan, apakah sebagai dia itu mempunyai persyaratan-persyaratan tersendirinya, termasuk berupa jaminan keimigrasian sebagai pernyataan komitmen bahwasanya dia akan menitipkan dana misalnya. Untuk investor ada itu syaratnya, berapa dana yang harus ditempatkan dia atau minimal investasi yang harus dilontarkan dia Oke. jika ingin mendapatkan Golden Visa itu. Oke, berarti kalau ini ada 2 hal berbeda ya. Kepemilikan properti hunian di Indonesia ada satu prosedurnya. Kalau hanya memiliki, ikuti prosedur yang hanya memiliki. Iya. Tapi kalau ingin memiliki dan kemudian tinggal, Iya. harus pengajuan Golden Golden Visa Visa. lagi ya. Iya. Misalnya 5-10 tahun. Kalau untuk propertinya berapa lama? Misalnya, apakah itu HGB atau hak milik, Pak? Nah, kalau untuk orang asing tersendiri itu diberi dengan istilah hak pakai, Pak. Hak pakai. Hak pakai itu untuk satuan rumah yang rumah tapak ataupun landed. Oh. Nah, untuk apartemen dia itu bisa mendapat hak milik atas satuan rumah susun namanya. Oke. Nah, untuk kedua tadi, baik rumah susun maupun rumah landed, dia itu hak pakainya itu diberi dalam jangka waktu total 80 tahun, Pak. Wah, lama Diberi juga, 30 sahabat tahun, Tribuners ya. kemudian bisa diperpanjang untuk 20 tahun, dan diperbaharui untuk 30 tahun. Berarti awalnya adalah 20 tahun. 30 tahun, kemudian boleh diperpanjang 2 kali. 20 tahun, 20. dan diperbaharui 30 tahun. Diperbarui 30 tahun. Iya, Total totalnya 80 tahun. tahun, iya. Ini sebuah menarik ini, artinya sebuah opportunity ya bagi investor asing maupun pebisnis asing yang ingin melakukan perjalanan maupun bisnis di Indonesia sekarang sudah sangat dimudahkan ya. Benar. Sangat dimudahkan. Nah, saya ke Pak Leo terlebih dahulu. Pak Leo, Ya. melihat ada kebijakan dari pemerintah ini, dari industri properti, itu sebuah opportunity atau bagaimana? Nah, Kalau dari kacamata bisnis dan properti. kalau di kacamata properti, Pak, Agustus 2023 ini kita dapat 2 hal yang sangat bagus. Yang pertama,
untuk di Sumatera Utara sendiri, wali kota kita telah memberikan pengumuman keringanan ketinggian bangunan yang dulunya di Medan hanya 50 meter, Pak. Jadi Agustus kemarin Pak Bobi Nasution memberikan gebrakan baru untuk Medan, ketinggian kita bisa mencapai 199 meter. Ekivalen berapa lantai ya kalau kita hitung secara tingkat ya? Itu Kalau 200 kita bilang meter. vertical up, umumnya sih di lantai per lantai itu hanya 3 meter, Pak ya. Bukan 4 meter ya? Kita anggap di atas. Kalau lobby mungkin bisa sampai 6 meter, 7 Iya, meter ya. kalau di lobby. atas 3 meter ya? Betul, betul. 3 meter. Jadi kalau kita katakan 50 lantai ya? 60, mendekati 60 lebih, lantai Pak. ya? 60 Berarti- lebih sanggup, Pak. Berarti di Medan ini, sahabat Tribuners, kita bisa bayangkan banyak akan dibangun high rise building. Gedung Ya. pencakar langit kita nanti, Pencakar Pak. langit. Iya. Keren. Inilah tembusan baru, Pak ya, Iya. untuk Ya, ini- Medan. Ini keren ini ya. Jadi itu khusus Medan. Menuju ke metropolitan. Metropolitan, benar. Yang kedua, Golden Cuan, inilah Golden Investment ini. Ya. Akhirnya Golden apa? Cuan. Golden Cuan deh, cuan banget, cuan banget dah. Kenapa? Ya. Selama ini kalau kita ketahui investment untuk orang luar itu memang belum ada dan belum bisa karena peraturannya. Bahkan kalau kita bilang dengan adanya kesempatan baru ini, berarti cuan akan bertambah. Kenapa? Investor datang karena bisa bangun gedung-gedung baru. Dengan ada gedung baru, otomatis banyak investor yang bisa datang, buka perusahaan dan sejenisnya. Nah, kalau investor sudah datang, bangunan baru itu dibangun di kota Medan, pertama, harga tanah kita akan jauh meningkat, Pak. Ya. Berarti sudah ada investor baru, harga kita naik. Berarti kalau harga tanah kita naik, bukan hanya di investor developernya doang, tapi masyarakat sekitarnya, harga investment, harga rumahnya juga sudah pasti naik, Pak. Ya. Dengan seperti itu, lapangan kerja juga naik, Bertambah ya. bertambah lagi. Karena pembangunan berkesinambungan. Iya betul, Pak. Setelah itu, dengan banyaknya penghuni ataupun pekerjaan di sekitar di sana, berarti kebutuhan hidup akan bertambah. Ya. Kalau kebutuhan hidup bertambah, kebutuhan yang lainnya, fasilitas dan segala macam juga bertambah. Akhirnya dengan kesempatan ini saya percaya Kota Medan akan menikmati cuan dan cuan yang sangat-sangat banyak. Win-win solusinya seperti itu, ada multiplier effect di bisnis ya. Betul Ya, sekali. tujuannya adalah sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan secara merata ya. Karena ada investor masuk, kemudian ada regulasi bisnis yang di dalamnya tenaga kerja juga menyerap, turunannya multiplier efeknya juga ada, industri juga bertambah, F&B juga bertambah, banyak orang kerja kan butuh makan dan minum, ya kan. Betul. Kemudian dari segi infrastruktur lainnya, kemudian transportasi juga meningkat dan sebagainya ya. Itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang bagus bagi Medan Sumatera Utara ya. Kalau kita lihat dari kebijakan tersebut ada dua ya. Ada kebijakan dari Pak Wali dan kemudian dari kebijakan bisa memiliki properti di Indonesia secara umum ya. Dan ini bagaimana bisa membuat supaya, apakah ini sebuah daya tarik bagi investor asing? Oh, itu sangat banyak, Pak. Menjadi daya tarik. Sangat bagus. Ya. Oke, karena kalau kita lihat, Pak, sebenarnya Sebelumnya pernah ada kebutuhan ditanya oleh WNA bagaimana bisa memiliki, itu pertanyaannya cukup banyak. sangat-sangat banyak, Pak. Karena kita harus akui, Pak, warga negara asing yang ada di Indonesia dan termasuk di Sumatera. Jadi kalau tenaga ahli khusus di perusahaan-perusahaan baik itu PMDM dan PMA, itu kalau kita katakan di Indonesia itu lebih dari 40.000 orang tenaga asing. Tenaga 40.000. asing, ahli untuk profesional, Pak ya. Ya, di Indonesia Di atau Indonesia. secara overall ya? Secara umumnya, Umumnya. untuk karena mereka pun punya waktu limit dan tertentu ya renew. Jadi kalau dalam data yang kami periksa 40.000 itu nggak kemana. Profesional, Pak ya. Iya. Itu berarti kategori yang sudah manajer up ke direksi. Ya. Nah, Indonesia khusus di Sumatera Utara itu paling tidak ada 400. Ya. Nah, perusahaan PMA sendiri di seluruh Indonesia itu lebih dari 20.000, Pak, perusahaan. 20.000. Lebih se-Indonesia. 20.000 perusahaan. PMA, Pak. PMA. PMA. Itu perusahaan asing ya. Perusahaan asing, Pak. Hampir separuh daripada jumlah tenaga kerja yang di Indonesia ya. Betul. Asing. Jadi
Kalau Belum dengan- lagi itu adalah termasuk mahasiswa di Universitas Sumatera Utara kan banyak kedokteran di sana ya. Itu orang luar yang sekolah di sana kan, mereka bisa memiliki Hunian juga. hunian kan, menarik itu. Betul. Nah, kalau untuk pendidikan, Ya. nah untuk di Sumatera Utara ada 4 Pak yang paling banyak. Satu USU, Universitas Sumatera Utara, kedua ke UISU, Ya. ketiga UMSU, keempat Unimed. Dan memang keempat universitas ini Pak yang paling tinggi, Favorit ya. betul, favorit pertamanya adalah kedokteran. Oh, Jadi Bapak nggak salah. Iya, iya. Itu demandnya sangat tinggi. Iya. Dan umumnya yang saya lihat itu lebih banyak di S2-nya Pak, S2 kedokteran. kedokteran. Ya. Berarti Indonesia hebat sebenarnya ya. Banyak orang yang mau belajar tentang di Indonesia, sehingga mungkin ya penduduknya banyak, bisa penelitian dan sebagainya juga banyak ya. Betul, betul sekali. Kedokteran gigi dan beberapa spesialis untuk di USU saja, Pak. Dalam catatan yang kami dapat, untuk dari Malaysia sendiri, itu setiap tahunnya tidak kurang dari 300 lebih, Pak. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Setiap tahun, Pak. Oke. Itu saya bilang baru satu universitas, USU. Belum yang lainnya. Jadi bayangkan kebutuhan mereka akan tempat tinggal seperti apa. Ya. Karena mereka sekali kontrak 2 tahun, Pak, Iya, belajar di sini. Iya. Betul, betul. Betul. Itu salah satu contohnya. Ya kan? Nah, kalau kita bilang secara global lainnya, Pak. Jadi seperti tadi, WNA yang ada di Indonesia, mereka sudah tinggal di sini, belajar di sini, kerja di sini. Iya. Dan saya juga nggak pungkiri, kita boleh akui, WNA yang jadinya sangat cinta Indonesia juga banyak loh, Pak. Iya. Karena orang bule yang bisa bahasa Indonesia fasih banget juga Iya, iya. banyak, Pak. Iya. Nah, itu juga ada di Indonesia sendiri. Boleh Jawa itu Pak. Wah, betul. Iya, Pak. Betul. Jawa, ya. Bahasa Jawanya Asik bedek ya, banget. iya. Iya. Bahasa medok itu. Medok banget malahan, ya kan? Nah, jadi terbuka banget di situ. Nah, kita lihat selama ini karena investor-investor dari luar Iya. yang berminat ataupun beringinan untuk investasi di properti, Iya. karena Indonesia selama ini tidak dibuka channel tersebut, regulationnya belum diterbitkan, umumnya kita lihat akan lari ke Malaysia, Negara lari ke tetangga Singapura, dan mungkin ada yang lari ke Australia. 3 negara tersebut. Kita lihat yang paling dekat ada 2, Pak. Nah, Singapura sendiri, ya, selama ini menjadi salah satu tujuan investor properti di dunia. Kenapa? Pertama, mereka punya aturan yang sudah sangat jelas. Dan peraturan itu sudah dibuat sangat-sangat mudah karena mereka sudah buka channel untuk properti investor dari asing itu lebih dari 20 tahun lebih. Iya. Oke, usianya bisa dikatakan 21, pasportnya seperti tadi 6 bulan masih aktif itu sudah bisa. Harga jual juga sudah dipatok, Pak. Memang kalau dia di Singapura untuk foreigner hanya bisa beli vertical up. No. Ya, umumnya. Kalau di Memang ada Indonesia kategori boleh sendiri. landed house juga ya. Itu aturan baru, Pak. Iya. Dan itu hanya di Indonesia. Iya. Singapura sebenarnya tidak, dia di vertical up ke atas saja. Untuk landed mungkin ada, tapi dengan kategori bukan pribadi. Kategori lain. Dan nilainya, Pak, jujur Pak, paling murahnya itu 1 juta. Sampai ke 2 juta. Yang Untuk Singapura. apartemen di Singapura. Singapura. Otomatis nilai investasi minimal itu sudah di atas 10 M. Iya. Sampai 20 miliar. Nah, kalau dulu ditambah lagi. Nah, ini yang juga kita akan tunggu dari pemerintah adalah foreigner di Singapura boleh membeli properti dengan fasilitas kredit di bank. Wah, Ini baru itu saya mau menarik. tanya itu. Apakah boleh kredit dengan bank lokal? Nah, harus dengan bank di sana. Lokalnya Singapura bukan lokalnya Indonesia. Kalau di Indonesia? Masih belum. Oh, kita masih belum bisa. Kalau kita Kredit beli properti cicilan. di sana, kita harus cicilan dengan Oke. kredit bank setempat. Betul. Kalau di Indonesia yang peraturan baru ini? Nah, ini ya kita lagi tunggu, Pak. Oke. Wih, ini yang harus disiapkan. Masih didetailkan ya. Betul. Sahabat Tribuners, nanti untuk detailnya Pak Leo bersama Pak Gideon ya, tim legal bersama instansi ya, nanti akan buat seminar ya. Seminar tentang bagaimana mendapatkan golden visa ya. Bagaimana mendapatkan golden visa, termasuk bagaimana prosedur lengkap bisa membeli properti di Indonesia. Seperti itu ya. Tanggal berapa itu? Sebenarnya itu akan diadakan di tanggal 22 September. 22 September Untuk ya. lokasinya kita diadakan di Hotel Grand Mercure, Pak. Grand Mercure Iya. ya. Sahabat Tribuners yang ingin mengetahui, belajar lebih banyak tentang bagaimana mendapatkan golden visa dan
membeli properti di Indonesia, khususnya WNA, nanti bisa mendaftar di mana itu Pak? Boleh melalui mengontak saya sendiri juga, dan melalui Di kontak nomor- dari Pak. Di nomor telepon atau Nomor handphone? teleponnya nanti akan disampaikan brosurnya, dan kemudian untuk kontak saya sendiri Ya. disampaikan sekarang itu Pak. Ya, silakan. Oke, ada di 0822 7369 4877 atas nama Gideon Pak. Ya silakan ya Bapak Ibu, sahabat Tribuners yang mau daftar silakan. Iya. Nanti bisa mengetahui secara detail prosedurnya dan kemudian apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan properti di Indonesia. Betul. Mana tahu ada teman-teman, ada perusahaan-perusahaan dimanapun, apakah itu di Indonesia yang ada kerjasama dengan luar negeri sehingga bisa mendapatkan informasi ini. Sekarang akan diberikan support yang luar biasa oleh pemerintah Indonesia. Akan dibahas secara rinci dan mendalam Pak, Iya. oleh praktisi juga, dan di situ nanti kita akan ada pembicara-pembicara lainnya juga, baik dari notaris, dari Aribi juga ada kan Pak, dari praktisi-praktisi lainnya juga langsung Pak. Full tim ya. Full team One Stop Solusi semuanya. Nah, saya ke Pak Kasmal, dari segi nilainya Pak, apakah ada nilai tertentu yang boleh dimiliki oleh warga negara asing? Yang pasti kalau menurut saya itu RSS itu nggak boleh lah ya Pak ya. Itu untuk warga negara Indonesia ya. Apalagi rumah Pak Presiden Jokowi ya, itu untuk warga negara Indonesia. Nah, untuk WNA-nya bagaimana Pak? Untuk WNA kemarin bahas sama Pak Gideon kan Pak ya. Iya, Ya. benar Pak. Ada beberapa model tuh, khususnya untuk daerah Sumatera, Batam, Ya. terus Jakarta sama Bali. Kemarin berapa Pak ya? Untuk Bali itu Untuk sekitar Bali itu untuk rumah landed atau Iya. yang ada dengan tanah gitu Tanahnya Pak, gitu ya. itu cukup dengan 5 miliar kita sudah bisa memiliki Pak. Oke. Di mana di negara lain yang kita nggak bisa dapatkan landed. Iya. Nah, untuk apartemen sendiri untuk Bali 2 miliar saja kita sudah bisa memiliki Pak. Oke. Nah, Landed itu 5 miliar dan apartemen itu 2 2 miliar. miliar ya? untuk Sudah bisa wilayah dimiliki. Bali. Bali, Untuk ya. Medan sendiri cukup dengan 2 miliar saja Pak, kita sudah bisa memiliki rumah hunian landed Pak. Oke. Untuk apartemennya kita 1 miliar saja Pak. Apartemennya 1 miliar. Iya, itu untuk wilayah Sumatera Utara, Pak. Medan secara khususnya juga. Untuk Jakarta 5 miliar untuk landednya dan 3 miliar untuk apartemennya. 53, Iya, ada yang benar. 52. Kalau di Sumur itu 2 miliar untuk landed, 1 miliar untuk Apartemen. apartemen ya. Iya, benar. Luar biasa. Pak Leo, saya ke Pak Leo sebentar. Pak Leo, ini kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan paling tinggi itu kalau kita ambil contoh di Singapura dan Malaysia, kebutuhan warga negara asing beli rumah apartemen di sana untuk apa? Selain berbisnis, sekolah, paling banyak itu apa ya? Sehingga nanti kita bisa melihat potensi yang kedepannya seperti apa, Pak Leo. Oke, kalau kita lihat Indonesia dibanding dengan Singapura dan Malaysia, andalan kita yang pertama adalah indahnya, Pak. Oke, keindahan Keindahannya. alamnya. Jadi saya tidak pungkiri Mungkin kalau orang luar itu tempat- banyak yang stres, dia mulai mau healing di sini. Nah, mau healing atau Healing. mereka justru mau retirednya ke Indonesia, Pak. Retire ke Indonesia. Alam Betul, masih banyak. betul. Sumber oksigen terbesar di dunia ya Indonesia. Indonesia. Banyak hutan-hutan ya. Ya, apalagi contoh kita bilang ada 3 andalan kita. Bali 1, kedua kita bilang ke Labuan Bajo, ya kan? Nah, kalau contohnya salah satu juga ke Nias, IKN Pak nanti. IKN ke ekonomi, Pak. Ekonomi ya. Nah, kenapa? Ya. 3 daerah kita ini, Pak, itu paling terkenal ada pantainya, Pak. Oh, oke. Jadi mau surfing, mau snorkeling, itu nomor 1. Ya. Koral kita terbaik, Pak, Ya. di Labuan Bajo. Itu sudah diakui itu. Betul. Jadi bagi mereka yang Bisa setelah naik kapal retired, finisi mereka lagi ya. Iya, Finisi betul. itu yang di Benar-benar. bersama KTT bersama Pak Presiden itu kan finisi kan Ya. melihat matahari terbenam kesan sehat Pak ya. ke sunset. Wah, asik benar. Kapan kita ke sana, Pak? Waduh. Bapak undang kita jalan. Kita live Benar, talk show benar. di Labuan Bajo ya, Pak. Next, ya? Pak ya. Wes, kita tunjukkan ke dunia keindahan kekayaan alam Indonesia, Pak ya. Minimal kita buy job dulu, Pak ya. Nah, itu contoh salah satu. Dan memang kalau ekonomi, perkembangan ekonomi di beberapa daerah, Jakarta, kita bilang Surabaya dan IKN, itu kalau mereka investasi untuk jadikan usaha di kemudian hari, itu memang dari sana, Pak. Jadi kalau mereka investasi untuk retirement, memang daerah tersebut yang dicari.
Nah, Sumatera dan Kalimantan sendiri sekarang kalau mereka berhubungan dengan perkebunan, dua tempat ini yang mereka akan investasi, Pak. Oke. Dari segi regulasi, nilai, kemudian waktu, tadi sudah disampaikan Pak Gideon 80 tahun. Pajak Pak bagaimana untuk WNA? Sudah ada gambaran kebijakan dari pemerintah itu kira-kira WNA. Kalau kita kan beli properti kan ada kena pajak pembeli dan pajak penjual ya, BPHTB sama PPH gitu. Kalau untuk luar, apakah sudah ada gambaran pajak ini kapan mau diimplementasikan, Pak? Masih dalam mungkin sih masih belum kali ya. Masih belum ya, masih dibicarakan, cuma wacana ya, perlu dimatangkan. Cuman kalau misalnya ada tujuan untuk nanam modal di Indonesia gitu, akan dipermudah. itu ada syarat tertentu tuh Pak. Kayak misalnya untuk 5 tahun tuh kan, minimal harus ada tanam modal berupa reksadana, saham atau kayak obligasi, itu $300.000. $300.000 ekivalen dengan 4,5 ya sekitar miliar ya? Sekitar 4 miliar Pak ya. Terus untuk yang 10 tahun itu minimal $700.000 itu. $700.000. Bahkan kalau misalnya nanti orang asing ini itu bakal buat perusahaan Indonesia, itu ada nilai minimal perusahaannya juga. Iya. Kedepannya nanti banyak PMA kita lihat nanti di Medan, Jakarta, Surabaya, Bali semuanya ada bule yang bangun perusahaan ya kan? Iya, betul. PT ABC tapi pemiliknya bule ya. Propertinya bule. Nanti misalnya di kompleks tertentu bule yang sudah datang ya. Jadi memang Indonesia sudah menuju ke negara yang akan berkembang sangat luar biasa sekali ya. Benar. Diperkirakan kita akan menjadi negara maju 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa Indonesia yang kita cintai ini. Pak Leo, saya ke Pak Leo dulu ya. Pak Leo, apakah ini akan membuat harga properti menjadi semakin digemari untuk investasi? Dengan adanya investor baru, harga tanah akan naik, dan kita percaya dengan banyaknya investor baru, teknologi mungkin akan lebih bagus lagi. Nah, harga kita kalau dulunya mungkin hitungan rupiah, harap-harap kita seperti yang lain Pak, seperti Batam, harga properti hitungannya pakai dolar Pak. Iya. Saya percaya dengan seperti itu golden investment dibuka, golden cuan akan datang. Golden cuan akan datang. Oke, ini kan dari aspek bisnisnya menarik ya, kita ada investor yang, tetapi kan dari aspek kestabilan ekonomi di dalam negeri juga harus dijaga. Artinya kemakmuran ini bisa dinikmati bersama. Benar. Ya nih. Bagaimana jangan sampai pihak asing yang lebih menguasai, yang lebih gitu. dominasi karena dia punya teknologi digital dan sebagainya, sehingga kita yang menjadi penonton saja. Benar, gitu. benar. Bagaimana Pak Gideon dan Pak Kasmal melihat ke depan seperti itu? Dari regulasinya sendiri kan Pak, harus itu melindungi makanya juga, ya? ada batasan-batasan yang diberikan kepada orang asing untuk beli properti di Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada batasan untuk pembelian rumah hunian, landed ataupun apartemen, ada minimalnya, nilai minimalnya. Untuk rumah hunian tersendiri yang landed itu batasan luasnya juga ada diatur Pak. Batasan luasnya itu hanya boleh maksimal 2000 meter persegi Pak. Untuk yang boleh dibeli, dan itu harus kategori rumah mewah. Jadi nggak semua rumah bisa dimiliki orang asing. Nah, jadi tetap menjaga kestabilan perekonomian kita Pak. Gitu. Dan itu boleh pindah nama atau dijual dari pihak asing sudah beli misalnya. Dia kira-kira bisnisnya mungkin dia sudah mau retire kembali ke negara asal, dia mau jual, bisa nggak asetnya? Untuk jual sendiri? Setahu saya itu bisa, cuma nanti sebenarnya kan dari sertifikat apakah itu bakal berubah lagi ke sertifikat lagi tadi gitu Pak. Mungkin kalau saya sebagai bagian daripada Arebi ya, kalau kami poin ke sana, jadi ada beberapa mungkin yang titipan kami itu dipertanyakan Pak. Pertama, tadi ada bahasa mereka HGB-nya itu bisa 30 tahun ya, 80 tahun. Tetapi kalau saya ingat peraturan daripada apartemen Pak, dia akan mengikuti SAMRS atau serta title sekarang yang terkenalnya Pak. Dia akan mengikuti HGB yang sedang berjalan. Kalau misalnya HGB yang sedang berjalan itu sisa 10 tahun, apakah kenapa sih kayak bentrok? Apakah akan dirubah? Atau SHMRS-nya khusus untuk si WNA ini akan mengikuti yang aturan 30 20 30 tersebut Pak? Itu mungkin satu Pak, minta tolong dibantu.
Yang kedua Pak, kalau di coret seperti tadi, si WNA ini memiliki properti, kemudian mau dijual. Nah, peraturan itu apakah sudah ada ditentukan? Boleh dijual kepada foreigner lagi, WNA lagi, atau wajib dijual kepada Pribumi lokal? gitu ya. Iya. Lokal atau Itu WNI, kedua. WNI kembali. WNI kan? Ya. Nah, ketiganya, kalau saya nggak salah, kalau dia tidak jual, boleh diwariskan kepada ahli warisnya, ahli seperti itu. warisnya. Mungkin ini akan menjadi poin yang sangat membantu nantinya, Betul, Pak. betul. Thank you, Masih perlu penjelasan detail-detail ya, Iya. edukasi secara terus-menerus ya dari departemen atau pemerintah yang mewakili untuk pembuat kebijakan ini supaya bisa di-sharing secara terus-menerus, sehingga informasi ini sangat dengan adanya kebijakan yang begitu bagus, detailnya nanti akan semua spot Betul. satu pintu untuk mendukung ke arah sana ya. Karena Ekonomi, sejak itu, Pak, sejak ya, diumumkan, banyak pertanyaan itu, banyak Pak. pertanyaan Dari masuk ke teman-teman kami, di Bang. luar negeri itu banyak telepon ya. Kapan Wih. bisa beli ini prosedurnya? Betul. Karena ini peluang yang sangat menjanjikan gitu Pak untuk Dan jangka akadnya waktu. itu akadnya bagaimana? Akad jual belinya dari Indonesia, notarisnya atau dari bagaimana itu ya? Konotasi tetap dari Indonesia. Notaris tetap tentunya dari Indonesia Dari Pak. Indonesia karena pejabatnya harus pejabat Wewenangnya Indonesia. itu. Oh iya. Harus melalui PPAT yang ada di Indonesia juga. PPAT. Iya benar. Iya, harus dicek lengkap ya prosedurnya dan sebagainya Iya. oleh pejabat pembuat akte tanah, Iya. PPAT dan notaris di Indonesia. Di Indonesia. Di daerah masing-masing ya, berarti Iya. ya. Betul. Karena memang masalah teknis kayak gitu butuh peraturan lebih rinci lah gitu. Iya, Pak. iya, iya. Harus detail lagi ya. Seperti undang-undang Kayak, Omnibus itu harus didetailkan lagi ke yang salah satu yang paling rigid itu tadi Pak, Permen Kumham nomor 22 tahun 2003. Itu Ya. masih perlu ditekniskan lagi tuh sama dari Menteri BPN atau ATR. ya. Itu juga perlu ada spesifiknya lagi, dan itu kita masih tunggu itu gitu. Jadi challenge juga buat pemerintah buat peraturannya. Supaya lebih detail ya, Iya. supaya lebih detail dan kecepatan pelayanan dan kemudahan dapat diproses secara cepat, tepat, akurat ya. Ya. Butuh berapa lama pengurusan seperti itu? Kira-kira sampai saat ini. Berapa Yang lama? yang di Alman itu sudah dapat kabar bosnya ChatGPT ini dapat golden visa berapa lama? Kira-kira dia pengajuannya? Kayaknya nggak lama sih. Begitu ada dapat kabar, boom, Langsung dia datang. Langsung datang. mendaftar ya. Iya benar. Alman, ChatGPT dapat golden visa. Kalau kita perlu jawab, kayaknya wewenangnya Menteri Benar. ATR itu, Pak. Oh, Karena oke, kan oke, bagian oke. dari orang hukumnya Iya, kan, iya, sebagai iya, iya. penanganannya. Nanti akan sahabat Tribuners kita akan dapat informasi secara detail dari kebijakan turunannya ya. Iya, kayak Supaya seperti dapat itu, Pak. dapat akurasi informasi ini lebih dalam sehingga legalitas itu dapat dilengkapi dengan baik sekali ya. Nah, ini saya ke Pak Gideon. Pak Gideon, kalau kita lihat investor asing yang akan datang dengan prosedurnya juga tidak terlalu Ribet. tidak ribet ya. Tidak ribet. Artinya semua dimudahkan dan disupport lah ya supaya kepemilikan dan kemudian golden visa itu menjadi lebih mudah ya, untuk tujuannya adalah investasi, bisnis, pendidikan dan sebagainya. Nah, antara golden visa kan ada 5 tahun dan 10 tahunnya. Dan kemudian hunian itu bisa dari 30 tahun, kemudian perpanjang 20 tahun, perbarui lagi 30 tahun, 80 tahun. Itu kemungkinan ini golden visa itu dapat berlanjut secara terus-menerus sehingga dia punya hunian itu 80 tahun atau minimal dia tinggal di 30 tahun, artinya bisa perpanjang secara terus-menerus golden visanya ini. Untuk golden visa itu kan Iya. Pak, dia punya bisa hunian itu. Nah, untuk status hunian ini berbeda dengan lamanya golden visanya juga gitu. Nah, jadi untuk kepemilikannya itu tadi kan dia bisa sampai 80 tahun. Artinya dia mendapatkan status hunian bisa Status sampai huniannya bisa sampai status hunian atas hak dia atas rumahnya itu Pak. Oh, oke, Nah, oke. 80 tahun. Tapi untuk status golden visanya dia itu yang terbagi tadi Pak, ada 5 tahun dan 10 tahun. tanpa golden visa dia boleh tinggal, Boleh membeli properti untuk tinggal. tapi tinggal harus ada harus visa ada ya. golden visanya. Iya, maksud saya itu Pak, Benar. hunian kan bisa 30 tahun hak pakai, tapi visanya kan 5 Belum sampai habis visa. nanti apakah nanti ada kebijakan berubah, nanti ada properti tapi nggak bisa tinggal, ada kemungkinan iya. seperti itu, mungkin harus di Visanya itu kan dia ada pengembangan tuh Pak, ada visa terbatas sama visa tetap, bakal berubah ke situ nanti. bakal berubah ke sana lebih lama lagi lah ya. Kalau udah di atas 30 tahun itu kan artinya udah jadi
kayak warga negara kita gitu nih Pak. Iya. Kemungkinan dia sudah pindah warga ya kan, naturalisasi ya kan. Saking Banyak mencintainya pemain Indonesia. cinta gitu. Indonesia banyak. Pemain sepak Seniman, bola kita juga pemain banyak sepak naturalisasi. bola ya kan. Bahkan pelatih kita sepertinya udah gak pulang-pulang ini. Sintayong ya Pak. Ya, Sintayong kan masuk lagi kan kita. Benar. Masuk lagi kan ke U23 ya. Iya. Luar biasa nih Pak Mr. Sin ini ya kan. Udah sampai ke Pelatih. Indonesia, udah jatuh cinta nggak pindah-pindah lagi Pak. Nggak balik lagi ke Korea ya Nggak Pak. pindah ke lain hati lagi dia Iya. Pak. Kalau kita melihat itu ya makanan Korea itu kimchi itu kalah sama rendang itu. Oh, jauh Pak, jauh lah. Kalah ya, belum tahu ya. Rendang sekarang. nomor 1 Pak. Nomor 1 ya. Makanan terakhir di dunia. Udah. Iya. Rendang nomor 1 sedunia Pak. Awalnya kimchi yang nomor 1 ya. Setelah dapat rendang lupa pulang ya. Oke. Kan kita lihat KTT yang baru di Jakarta itu Benar. kan kombinasi dan kemudian ada berbagai Kebudayaan yang ditampilkan juga, tuh, kekayaan. kekayaan Nusantara itu luar biasa sekali Iya, ya. benar. Dan kemudian sampai ada pujian dari wakil presiden Amerika dan presiden Perdana Menteri Timur sampai joget-joget itu ya. Happy dia di Indonesia. Lupa pulang. Oke. Jadi artinya ini adalah Indonesia adalah memiliki opportunity yang sangat besar, potensi yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam, bisnis, dan terutama adalah penduduk yang sangat besar ini adalah sebuah sumber daya dan yang sangat potensial ya. Tenaga kerja juga banyak, sumber daya alam juga banyak, dan ini potensi bisnis itu akan semakin baik ke depannya. Dan oleh karena itulah yang menjadi daya tarik kenapa properti banyak diminati oleh Investor, ke depannya ya, iya. ke depannya. Tantangannya apa, Pak Gideon? Kalau Bapak melihat seperti itu sama Pak Kasman. Kebijakan sudah ada, tantangan yang harus diperhatikan lah oleh para developer atau pemilik properti supaya dapat menerima opportunity itu dan dengan rapi ke depannya kira-kira. Dari saya sendiri, menurut saya, bagaimana pihak developer untuk mempromosikan aturan-aturan ini mungkin Pak. Ya. Karena mungkin aturan-aturan ini belum begitu diketahui oleh orang-orang Oke. asing. Masih baru Ya. ya. Karena kemudahan-kemudahan ini kan cukup baru. Iya. Aturan-aturan ini baru saja keluarkan. Kemudian bagaimana kita memberitahukan, mempromosikan aturan ini, kemudahan ini agar dikenal orang asing. Iya, luar biasa. Dari edukasi secara terus-menerus Iya, ya, edukasi, komunikasi secara terus-menerus sehingga kebijakan yang luar biasa ini, yang bagus ini dapat diketahui dan bisa memberikan manfaat bersama bagi berbagai pihak ya. Benar. Ini PR lagi nih Pak Pak Leo nih. Kalau dari saya tambahan dulunya roadshow-nya di Indonesia, sekarang roadshow-nya harus di luar negeri. harus ke luar negeri. Nah, inilah yang menjadi catatan izin sama komandan, bos, ya kan, RB, ini harus pameran ke luar negeri ini, ya kan, potensinya pasarnya udah beda, ya kan. Kita ajak Ya. developer di Indonesia, kita Pameran zone, ya, biasanya orang luar yang pameran di Indonesia, ini kita yang bawa ke balikin sana ya. ya. Wis. Ya. balikin pameran di Singapura, pameran di Malaysia, seperti itu ya. Kalau perlu jangan cuma di Asia aja Pak, kita bawa sampai ke Amerika. Amerika Kenapa? ya. Tempe goreng aja sudah ada di New York Pak. Masa properti Benar. di Bali kita belum Pak ya? Wis. Bali, kemudian apa itu? Kalau untuk dari Komodo, WNA, ya Bali nomor satu, dan Batam dan sebenarnya Jakarta. Batam, Jakarta, dan Medan, Sumatera Utara, Danau Toba juga luar biasa, Betul. ya. Adat istiadat dan kemudian kebudayaan ya. Belum lagi ikan tilapia. Ikan tilapia itu udah kemana-mana loh Pak. Bahasa lokalnya ikan nila kan. Tapi bahasa kerennya tilapia. Tilapia di-research oleh internasional itu memiliki kandungan gizi yang bagus. Makanya produksi tilapia di Sumur ini besar sekali ya. Melalui ada satu perusahaan ekspat itu Aquafarm ya, itu diekspor ke luar negeri itu, dan penghasil, dan kabarnya tilapia di Danau Toba dan di daerah pantai Cermin di sana itu adalah quality yang terbaik karena airnya dan bisa sangat besar sekali ya, pakan yang bagus sekali ya.
Memang kekayaan alam di Indonesia nggak bisa dipungkiri the best ya. Ya, one of the best lah, bukan one of the best lah ya. Semua orang Visa ini kepengen. kan Pak, Ya. udah ada di berbagai negara nih kan Pak ya. Ya. Salah satu negara yang katanya Ya. penikmat fasilitas golden visa itu Rusia. Nanti mungkin dari ARB Pak Leo kan bisa ke sana roadshow ke Rusia terus kan. Rusia, Iya benar itu Pak. Ya. Jadi negara yang paling banyak menggunakan fasilitas golden visa itu Rusia. golden visa Rusia. Iya, Di karena Bali. kan banyak negaranya. Oke. Di Bali Pak. Di Bali juga kan. Di Bali juga ya? Di Bali. Maksudnya Rusia yang ke Bali ya? Orang Rusia banyak yang tinggal sewa di Bali. Di Bali. Di Bali ya? Di negaranya juga gitu. Dengan Memang- adanya golden visa dan memiliki hunian ini, saya pikir ini akan booming. Iya. Ya, akan booming yang kita bisa seperti melihat peluang bersama ke arah depannya seperti itu. Cuma Dari- mungkin dari ya. tambahan dari saya ada dua sih. Satu adalah bagaimana, karena ini kesempatan bagus dan akan booming karena Indonesia memang diinjak Daya dengan- tariknya pasti Betul. sangat luar biasa ya. sangat mengerikan lah saya bilang. Jadi ketika booming pertama adalah di pemerintahan bagaimana caranya kita mengontrol, kita mengeducate daerah masing-masing karena jangan sampai kebobolan. Dan Iya. biasanya itu emang. Regulasinya harus penting ya Harus itu ya. penting. Kalau dilihat jangan sampai investor luar semakin banyak di Indonesia dan kita jadi penonton gitu ya. Dan cocok. kemudian apa itu yang masyarakat-masyarakat yang terbatas itu semakin terpinggirkan. Dan itu menjadi PR perumus kebijakan bersama supaya dapat berkembang, makmur dan sejahtera bersama. Itu tujuan yang kedepannya mungkin harus diperhatikan ya. Benar. Yang kedua, dengan poin ini, makanya yang kedua, PR tambahan ke kita, kami juga dari RRB juga akan mencoba sering berkomunikasi dengan developer adalah meningkatkan produk-produk dari mereka. Jadi quality-nya, desainnya, dan environment-nya, ya kan, fasilitasnya, itu harus dinaikkan lebih bagus lagi. Kan itu Karena nanti sejalan yang- juga ya kan Pak? Betul Pak. Betul. Ya, hal ini juga akan lebih bagus karena nanti akan mendukung ya dunia arsitek, dunia desainer-desainer di Indonesia, Iya. ya kan. Nah, ini akan berhubungan dengan sangat banyak lapangan-lapangan kerja baru. Betul, betul. Iya. Nah, inilah memang beberapa yang harus sejalan. Iya. Nah, Dan Saling kita juga berkesinambungan harus- mereka Dan semua. kita juga harus berimprovisasi ya. Karena kenapa? Bisa saja nanti bayangan saya ada bule atau warga negara asing yang datang ke Indonesia beri rumah, ya kan? Desainnya mau yang Eropan style. Dan arsitektur kita kan harus bisa melakukan pelayanan kebutuhan seperti itu. Maka dunia arsitektur, interior design dan sebagainya akan berkembang. Bukan hanya Indonesian culture, tapi ada sedikit warna-warni jadinya ya. Dituntut untuk bisa memberikan atau skill yang lebih tinggi lagi ke depannya ya. Benar. kita harapkan nanti Pak, kalau si bule mau desain Eropa bawa ke Indonesia, dengan desain mereka yang sudah ada yang dulunya, Ya. arsitek Indonesia kita akan kembangkan modified dengan yang ada di Indonesia karena Iya, culture iya. kita sudah Iya. berbeda. Kita bentuk Eropan Indonesia yang baru, Pak. Iya, iya. Nah, itu juga Dan tambahan beberapa bagi kita. berapa ya. Jadi multi culture, multi etnis, ada nanti beberapa kota yang akan bersama keberagaman itu ya. Betul. Nanti jadi Made in Indonesia, Pak. Sedap. Oke, sahabat Tribuners, ngobrol ini tidak terasa waktu juga sangat cepat ya. Dimana kalau untuk detailnya tidak mungkin akan dibahas di sini semuanya. Sahabat Tribuners yang ingin mengetahui secara detail, RRB bersama Paralegal akan membuat sebuah seminar secara offline di Grand Mercure Hotel, itu untuk sosialisasi informasi, diskusi bagaimana bisa mendapatkan golden visa, dan kemudian warga negara asing juga bisa membeli rumah landed maupun apartemen di Indonesia. Nanti ada bersama juga para pemangku kepentingan yang akan memberikan informasi secara detail sehingga ini bisa kita mengetahui secara detail bersama lagi. Silakan daftar di International Property di RRB, DPD RRB Medan, ataupun di Pak Gideon tadi ya. Benar, Sudah disampaikan nomor teleponnya. Dan semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sebagai penutup, tambahan dari Pak Leo, Pak Kasmal, dan Pak Gideon. Pak Leo terlebih dahulu. Ya.
kesempatan ini yang bagus, waktunya sudah datang bagi kita, terutama pelaku property agency. Ini sangat ditunggu selama berpuluh-puluh tahun. Iya. Jangan ketinggalan, karena inilah kesempatan yang sangat bagus untuk kita. Silakan. Pak Kasmal, silakan Pak. Oke, kita sebagai orang hukum kan kita juga butuh kerjasama. Jadi nggak cuma dari kami sebagai orang legal atau orang hukumnya, tapi juga dari pemangku kepentingan seperti pemerintah. Kami harapkan nanti bakal ada peraturan yang lebih selaras, terus juga realisasinya juga lebih konsisten ya. Nggak cuma dari pihak atas juga, cuman di daerah-daerah juga mengerti mengenai aturannya. Jadi seandainya nanti udah besar itu orang investor asing datang ke Indonesia, kita nggak kegelapan, kita nggak kekurangan informasi mengenai peraturan pelaksanaan juga. Jadi moga aja nanti pemerintah bakal lebih bersiap untuk hal ini gitu. Iya. Gitu. Thank you Pak Jamal. So, sebagai penutup dari saya, dengan peluang maupun kesempatan emas ini harus bisa dieksekusi dengan baik oleh semua pemangku kebijakan, baik dari pemerintahan maupun pihak yang terlibat dan lainnya, Pak. Baik, sahabat Tribuners, Pak Leo, terima kasih sudah hadir di studio, Pak Kasmal, Pak Gideon. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sekali lagi, sahabat Tribuners, sampai jumpa di Inspirasi Bisnis episode berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.